Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Anita. Selamat siang, Bu Nur. Oke, senang sekali bisa bertatap muka dengan Ibu pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya, Bu Anita? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Saya juga senang loh, Bu, bisa bertemu dengan penjenengan. Alhamdulillah, kabar baik juga, Bu Anita. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, eh, gini Bu Anita, Ya. kira-kira apa yang akan kita obrolkan pada siang hari ini, Bu Anita? Iya, Bu Nur. Begini ya, Bu. Saya itu sebenarnya pengen ngobrol sekali sama Ibu. Bahkan dari kemarin ya, pengen curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Ini terkait murid saya, Ibu, kelas 6. Awalnya saya itu mengajar kelas 3 ya, karena di sini posisi saya itu menggantikan teman Ibu yang apa itu namanya menjadi kepala sekolah, diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga posisi saya yang awalnya mengajar kelas 3 itu digeser untuk mengampu kelas 6 Ibu. Begitu. Oh, jadi Bu Anita ada sedikit masalah ya terkait dengan alih tugas yang baru. Yang semula mengajar di kelas 3, sekarang mengajar di kelas 6. Seperti itu ya, Ibu ya? Iya, betul sekali Bu Nur. Oke. Boleh Ibu ceritakan kira-kira secara lebih jelasnya seperti apa Ibu masalahnya? Iya, begini ya Bu. Dulu itu ketika saya mengajar kelas 6 itu terdapat 6 anak. Nah, sekarang untuk mengajar kelas 6 itu menghadapi 18 anak Ibu. Nah, dengan berbagai karakter yang berbeda pula, dan di kelas 6 ini Bu, ada salah satu anak yang benar-benar menyita perhatian saya. Namanya Saskia. Dia itu anaknya pendiam sekali, Bu, jarang sekali bergaul dengan teman-temannya. Dia juga lebih sering menyendiri, apalagi kalau ada kegiatan kelompok di dalam kelas itu juga dia tidak mau bergabung. Dia malah lebih suka mengerjakannya itu sendiri, Bu, begitu. Oh ya, jadi permasalahannya terletak pada seorang murid Ibu ya yang bernama Saskia, yang sebenarnya susah untuk berbaur dengan temannya. Begitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali, Bu Nur. Oke, Bu Anita. Kira-kira dari obrolan siang hari ini, dari obrolan kita siang hari ini nanti, Bu Anita eh, berharap akan mendapatkan apa? Tujuan apa yang akan Ibu Anita capai dari obrolan kita siang hari ini nanti, Ibu? Iya Bu, tentunya dari obrolan kita ini nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Bagaimana mengatasi anak tersebut agar dia itu mau bergaul dengan teman-temannya, terutama dalam kegiatan di kelas ya Bu. Sebenarnya Saskia itu anak yang pintar Ibu, terlihat ketika dia mengerjakan tugas itu hasilnya selalu bagus. Oke, jadi tujuannya seperti itu ya Ibu ya, harapan Ibu agar Saskia itu yang sebenarnya itu adalah anak murid yang pintar, tapi karena mungkin ada sesuatu sehingga menjadi pendiam. Dan harapannya Ibu semoga Saskia bisa berubah, bisa Iya, bersosialisasi seperti temannya. iya Oke, betul sekali Bu Nur. menurut Bu Anita, kira-kira ukuran keberhasilan dari pemecahan masalah ini nanti seperti apa ya Bu Anita? Menurut Ibu? Menurut saya ukuran keberhasilan dari pemecahan masalah ini ya apabila sedikit tentunya ada perubahan ya Bu pada diri Saskia itu, dia mau bergaul dengan teman-temannya seperti anak yang lain. Jadi sewajarnya seperti itu, karena saya takut sekali Bu kalau ini terlalu lama berkelanjutan gitu terus menerus nanti akan terbawa ketika dia itu terjun di masyarakat, dia menjadi anak yang kurang bersosialisasi begitu ketika nanti dia terjun ke masyarakat. Iya Ibu, jadi ketika kita tidak segera menindaklanjuti, kasihan anaknya juga Ibu kalau lama-kelamaan seperti ini terus, Iya begitu. betul benar. Okay. Oke Ibu Anita, kira-kira Ibu ketika kita hadapkan pada skala 1 sampai 10,
dari Saskia ini sekarang saat ini Saskia itu berada pada skala berapa Ibu? Iya, kalau Sesuai menurut dari harapan Ibu saya itu. nggih, menurut saya memang, di posisi 5 ya, Bu, karena memang anaknya itu benar-benar apa ya, sangat sulit sekali untuk berinteraksi dengan teman-temannya begitu. Benar-benar pendiam sekali, Bu, begitu. Oke, di skala 5 ya Ibu? Iya. Kemudian Bu Anita nantinya berharap Saskia itu akan berada pada skala berapa Ibu? Ya, Dari tujuan Bu setidaknya Anita tadi. nggih. Ya setidaknya, di posisi 7 dulu ya, Bu, karena, untuk merubah seseorang pasti tidaklah mudah. Pasti, membutuhkan proses yang begitu panjang dan kita sebagai guru harus sabar dalam menghadapinya. Jadi sementara ini yang saya harapkan, dapat meningkat ke posisi 7 terlebih dahulu, Ibu. Baik, jadi kita juga sesuaikan dengan kondisi anak juga ya Ibu, karena Iya, semua betul butuh sekali. waktu dan tentunya butuh proses. Nggih. Oke, baik Ibu, ketika kita ingin tadi sudah menentukan tujuan ya Ibu, tujuan kita apa, Iya. harapan kita apa, lalu apa yang dapat Bu Anita lakukan agar harapan Ibu tadi dapat tercapai, agar Saskia tadi seperti apa yang Ibu harapkan? Iya, tentu begini ya Bu, untuk mencapai sebuah tujuan itu pasti tidaklah mudah, pasti ada saja hambatan dan rintangannya. Nah, kita itu harus paham dulu latar belakang apa yang membuat anak tersebut menjadi seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya ada apa kok anak itu bisa seperti itu, begitu Bu. Oke, jadi yang pertama latar belakang dulu ya Ibu. Ya betul Oke, sekali. mungkin ada cara lain Ibu setelah kita mengetahui latar belakang ya. Mungkin ada tindak lanjut lain lagi, cara lain lagi supaya apa yang kita harapkan itu benar-benar maksimal seperti itu Bu Anita. Iya, dengan cara yaitu tadi ya Bu, mencari tahu latar belakang. Kemarin saya juga mencoba mencari tahu kepada teman sejawat karena memang saya mengajar kelas 6 itu dari beberapa minggu nggih, karena awalnya itu saya mengajar kelas 3 dan saya itu juga berada di sekolah itu belum lama Ibu, baru beberapa bulan. Jadi kita memang harus mencari tahu kepada rekan sejawat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemarin saya juga bertanya, awalnya begini Bu, dia itu waktu kelas 1 nggih, waktu kelas 1 itu dikunci teman-temannya di dalam kelas, teman yang laki-laki Bu. Nah, dari situ dia itu seperti menjadi trauma, bahkan waktu itu dia menangis, pokoknya menangis, dan bahkan setelah itu dia tidak mau sekolah Ibu. Dia tidak mau sekolah, bahkan mau sekolah dibujuk oleh orang tuanya itu mau sekolah, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu maunya diantar oleh ibunya, dan bahkan ibunya itu menunggui sampai di dalam kelas, dia tidak mau untuk ditinggalkan Ibu. Jadi itu sampai di kelas 4. Nah, ini sudah berlanjut selama 2 tahun nggih, alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Dia mau ditinggal ibunya maaf. Tetapi, nah itu tadi Ibu, dia menjadi anak yang pendiam, begitu Ibu. Oh iya, jadi karena ulah dari salah satu temannya beberapa waktu yang lalu ya Ibu ya, mengunci sehingga mengakibatkan trauma. Dan dampaknya begitu besar ya Ibu, sampai tidak mau sekolah, tapi harus ditunggu ibunya. Iya, sampai kelas 4 itu. Sampai kelas 4, luar biasa. Oke Bu, jadi tadi kita sudah Bu Anita sudah tahu ya latar belakang dari anak itu, kenapa menjadi pendiam. Nah, kemudian Ibu, kira-kira ada strategi khusus tidak Ibu, misal dalam kegiatan pembelajaran agar si anak nanti, si siapa tadi? Saskia, ya,
Saskia nanti bisa lebih apa ya, berani dengan teman, bisa lebih pede dengan teman seperti itu. Iya, begini Ibu, saya berencana seperti ini, membuat apa itu namanya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di kelas, dan juga sering diadakan diskusi kelompok. Jadi diharapkan anak itu bisa saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan temannya. Tapi kita juga harus paham dulu apa itu namanya Bu, sebagai guru kita harus sadar terlebih dahulu ya Bu, bahwa setiap anak itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita harus ingat bahwa semua anak itu istimewa. Nah, kita harus paham betul itu, dan selanjutnya ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di kelas, dan juga sering diadakan diskusi kelompok. Jadi diharapkan dengan begitu Saskia bisa berinteraksi dengan temannya. Luar biasa Ibu. Jadi diberi strategi dalam metode diskusi kelompok ya Ibu ya. Iya, betul Ibu. Dan kita sebagai seorang guru juga harus menyadari, harus memiliki kesadaran diri bahwa setiap anak itu berbeda kondisinya seperti Iya, betul sekali ya. Oke Bu Anita, kira-kira Ibu adakah hambatan-hambatan tertentu bagi Bu Anita dalam melaksanakan strategi-strategi tadi Ibu? Ya, pasti tidaklah mudah ya Bu untuk memulainya. Jadi ya kita harus punya kesadaran diri terlebih dahulu sebagai seorang guru, begitu Ibu. Oke. Dan yang akan saya lakukan ya itu tadi, membuat diskusi kelompok supaya dia itu mau berinteraksi. Dan baik, luar biasa Ibu. Semoga apa yang diharapkan nanti juga bisa tercapai ya Ibu ya. Jadi ada perubahan yang signifikan dari murid Ibu. Baik Bu Anita, tadi Ibu juga sudah menggambarkan ya rencana-rencana serta strategi yang akan Ibu laksanakan. Iya. Sekarang Ibu, kira-kira kapan Bu Anita akan memulai dari perencanaan tersebut? Kapan Bu Anita akan melakukan tindakan? Iya, kalau bisa ya sesegera mungkin gitu, karena setelah kegiatan PTS ini, karena untuk minggu ini baru digunakan untuk PTS seperti itu Ibu. Oke, baik, lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Ya, betul sekali. Ya, supaya tidak berkelanjutan seperti itu. Oke Bu, selanjutnya kira-kira siapa saja yang akan Bu Anita libatkan dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu planningkan tadi? Iya, siapa yang akan membantu Ibu? Yang akan saya libatkan tentunya semua murid kelas 6 ya Bu, dan juga bisa juga dengan orang tua dari Saskia, bahkan dari yang lainnya. Mungkin saya akan menjalin komunikasi dengan mereka terkait permasalahan yang mereka hadapi, dan tentunya selain itu juga murid itu sendiri ya Bu, karena yang terjadi di dalam kelas itu kan semua murid, begitu Ibu. Oke, jadi yang tentunya yang dilibatkan pertama kali adalah semua murid gitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Mungkin adakah keterlibatan dari pihak lain Ibu yang sekiranya nanti bisa membantu keluar dari masalah ini selain murid? Ya, mungkin selain murid dan juga orang tua, pastinya juga kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu. Mungkin dengan sharing dengan beliau nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik selain apa yang akan saya lakukan itu tadi Bu, begitu. Baik, jadi intinya semua pihak nih dalam sekolah terlibat ya Ibu ya? Iya, betul sekali Bu. Karena tentunya pasti ada masukan-masukan dan kebijakan yang luar biasa dari beliau-beliau. Oke, betul sekali Bu. Oke Bu Anita, nah sekarang ini Bu yang terakhir. Yang terakhir Bu Anita, kira-kira apa saja yang Bu Anita dapatkan dari sesi obrolan kita di siang hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini ya Bu, ya tentunya banyak sekali ya Bu Nur. Pastinya
obrolan ini sangat luar biasa sekali. Jadi beban pikiran saya itu jadi berkurang, yang tadinya itu ini bagaimana ya solusinya kok seperti ini. Nah, jadi dengan mengobrol dengan ibu, sharing, curhat itu sedikit mengurangi beban saya. Jadi saya bisa tahu solusi apa yang harus saya lakukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Ibu. Baik Bu Anita, terima kasih ya. Ternyata obrolan kita hari ini benar-benar luar biasa. Iya, Bu Nur. Oke, tetap semangat Bu Anita. Saya juga berharap Bu Anita dapat berhasil menjalankan apa yang sudah Bu Anita rencanakan. Semoga Saskia, murid-murid Ibu yang lain juga semakin baik lagi. Saskia bisa berubah menjadi anak yang mudah Amin. bersosialisasi dengan teman-temannya dan orang lain. Seperti itu ya. Iya. Tetap semangat untuk Bu Anita. Ya. Iya, terima kasih ya Bu Nur. Selalu Bu Anita. Terima kasih sekali Ibu. Semoga saya ya. Semoga Bu Anita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Yes. Saja saya loh Bu yang harusnya berterima kasih dengan jenengan karena sudah mau mendengar keluh kesah saya dan dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama Bu Anita, dan mungkin bisa kita lanjutkan ya di sesi yang lain tentang perkembangan perkembangan Saskia ini tadi ya. Iya. Oke, Bu Anita. Ternyata juga sudah lama juga ya kita ngobrol. Iya, kita sambung lain kali lagi. Salam sehat selalu untuk Bu Anita. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Oke Bu Anita, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anita, tadi kita sudah selesai melaksanakan coaching ya. Iya, alhamdulillah Bu. Iya. Sekarang kita langsung lanjutkan saja ya terkait dengan refleksi diri dan umpan balik. Iya Bu Nur, monggo silakan. Iya, Bu Anita. Jadi tadi selama kita melaksanakan coaching, di sini saya merasa ada hal-hal yang sudah dapat saya kuasai, ada beberapa hal yang sudah baik dari saya terkait pelaksanaan ini. Saya merasa sudah mampu dalam melaksanakan komunikasi dua arah yang interaktif. Jadi saya obrolan kita siang hari ini sudah berjalan dengan baik dan alami, sehingga merasa nyaman melalui obrolan ini tadi. Kemudian saya juga sudah mampu mendengarkan aktif dari keluh kesah yang Ibu Anita sampaikan selama proses coaching tadi. Iya Bu. Tetapi juga masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, yaitu dalam hal menggali pertanyaan yang terbuka Ibu, menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga saya sebagai coach itu tidak terkesan menggurui atau tidak terkesan menghakimi coachi seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan kehadiran penuh tadi, saya sudah berusaha dalam hal mendengarkan dengan baik apa semua hal yang telah disampaikan Bu Anita dengan tidak melakukan aktivitas lain Ibu. Jadi saya fokus pada kegiatan coaching ini, mendengarkan secara penuh apa yang Bu Anita sampaikan dengan gestur yang saya berusaha untuk sebaik mungkin di depan Bu Anita, seperti itu. Kemudian terkait dari kekurangan saya tadi Bu Anita, saya hendaknya selalu menggali berbagai macam atau jenis-jenis kalimat yang berbobot, sehingga dalam pelaksanaan coaching tersebut saya bisa menggali potensi dari coachee, dan tentunya saya juga harus sering mengadakan latihan coaching. Seperti itu Bu Anita. Itu terkait refleksi diri saya pribadi. Iya. Selanjutnya
Mohon Bu Anita untuk menyampaikan umpan balik terhadap saya, terhadap proses coaching kita tadi. Apa yang Ibu Anita rasakan selama saya sebagai coach Ibu tadi? Sangat luar biasa sekali ya Bu Nur, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya, Bu. Tentunya nggih, perasaan saya saat di coaching tentu saya merasa sangat senang karena di sini panjenengan sebagai coach itu benar-benar menuntun saya untuk mampu menemukan berbagai solusi dan langkah apa yang harus saya lakukan Ibu terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi ini tadi. Karena sebelum ngobrol dengan panjenengan ini tadi kan saya juga bingung ya, karena memang itu benar-benar yang saya hadapi di kelas 6 Bu. Kemarin itu sampai kok ada ya anak seperti itu kok benar-benar tidak mau begitu bergabung dengan temannya. Pernah Bu waktu kegiatan kelompok itu dia menyendiri, terus kemudian saya ajak nggih untuk mendekat kepada kelompoknya, ayo Saskia ikut ke temannya begitu, tetapi dia juga ikut, sebenarnya juga ikut dengan saya untuk mendekat kelompoknya, tetapi di situ dia juga tetap diam saja, dia tidak ngomong apapun begitu Ibu. Tapi dengan obrolan kita hari ini itu sedikit mencerahkan saya apa yang akan saya lanjutkan untuk menangani Saskia ini Ibu. Semoga sedikit demi sedikit ada perubahan terhadap anak itu. Begitu Bu. Terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama Bu Anita, saya juga berterima kasih atas obrolan kita hari ini. Terima kasih juga atas umpan balik yang Bu Anita berikan kepada saya. Mungkin dari saya sebagai coach cukup sampai di sini ya Bu Anita. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti saya kembalikan ke Bu Anita untuk bergantian sebagai coach saya. Seperti itu nggih Bu Anita? Iya Bu Nur, nggih. Terima kasih sekali ya Bu Nur, nggih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.